got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Selamat siang. Di sesi konsultan hari ini, lagi sebenarnya gimana kabar Mas Minggu? Baik. Oke. Sebelumnya kita ulas dulu dari sesi kemarin itu masalah yang ada lagi saya minta mengenai kalau di merasa sering gugup ya ketika ketemu orang baru dan mengalami gejala fisik seperti tadi yang cepat terus gemeteran dan gugup yang parah. Oke, benar. Jadi dari semacam ini kemarin juga ada mengatakan kalau kecemasan ini terkait juga dengan kebiasaan keluarga Anda yang dimana ketika ada orang ingin masuk harus itu atau ya. Harus berarti harus gerakan khusus dulu untuk mengidentifikasikan itu keluarga Anda. Oke. Selain itu Anda merasakan perubahan kepribadian yang dimana Anda tadi mengungkapkan bahwa sebelumnya Anda ini ekstrovert yang aktif, ya, dan ekspresif juga. Namun dengan adanya perubahan yang Anda rasakan dengan perubahan kepribadian jadi tipe baik Anda yang digunakan dalam pilihan ini mengalami kejadian yang benar dari jatuh dari tangga. Benar. Oke. Dan yang terakhir sih mungkin yang Anda sebutkan kalau Anda setelah mendapatkan pengobatan Anda merasakan penyakit yang Anda derita ini sembuh dari segi fisiknya, tapi tidak dengan psikologisnya. Jadi mungkin itu sih dari juga masalah Anda kemarin apa ada yang misalnya apa ini untuk poin terakhir dari segi fisiknya terus terbatas ya. Masih ya tingkat samping obat keberadaan buat orang jadi getaran jadi buruk nanti jumlahnya jadi cemas sama orang lain. Dari segi fisiknya sekarang sehat kayak sering sultan kadang lutut atau dengkul terus panas kalau lagi jalan jauh atau duduk di posisi yang aneh terlalu lama. Itu pada segi fisiknya. Dari segi psikologisnya juga masih sama, enggak terlalu berat kayak sebelumnya tapi juga sebagainya. Mungkin dibantu obat sama belajar ya kan. Sebelumnya ngomong kuliah di psikologi belajar cara diri atau mental adaptasi sama orang baru. Tapi tak saja ya masih ada rasa gugup dan atau ada rasa cemas itu dari sebelumnya kalau bisa jadi dari gejala yang tadinya ada
dulu waktu ini deh presentasi misalnya, saya tuh keingetan, ingat itu salah satu ciri hipertiroid juga. Ini masuk ke Ya. Jadi bergerak itu menyebabkan cemas. ya. Nah, reaksi badan saya, reaksi tubuh saya diperparah sama reaksi psikologis dari kecemasan itu. Jadi keringat bercucuran, tangan berikan. Sampai panik saya didiagnosa jantung karena tangannya bergetar. Ternyata dokter yang bisa salah, dokter biologis yang salah apa? Yang saya jantung, Cuman dari awal ya waktu dari sebelum tahunnya ternyata hipertiroid. Jangan sekarang apakah ada yang selalu gimana? Kira-kira gimana sekarang ada mengalami masalah itu? sekarang saya hampir ini ya. Itu juga untungnya kan. Hampir mulai ini belum ketergantungan ya, mulai dengan obat obat. Karena obat hipertiroidnya itu punya efek samping. Ya tadi nurunin hormon tiroid, saya kan dulu, saya kan cemas. Jadi kalau misalnya saya mau keluar, saya minum obat itu, terus saya berpikiran saya mau ketemu orang kalau lupa ini. Itu yang awal saya rasain, misalnya banyak dari pengalaman aja sih, saya kan banyak ngomong sama orang-orang yang kenal, baik di angkot atau di lingkungan rumah yang kenal, ngomong aja biasa gitu, udah nggak gitu, karena memang apa ya, ini kan makhluk sosial ya, butuh interaksi, butuh komunikasi. Ya, jadi sama nggak ada tuntutan atau sama nggak ada paksaan, harusnya sih bisa ya. Tapi yang saya khawatirin ini kalau di situasi yang penuh tuntutan aja, saya kira presentasi, atau mungkin sidang nanti, itu mungkin apa ya? Kayak situasi yang bikin kita gugup aja deh. Orang-orang sih gugup, tapi saya rasanya gugup lagi. Kalau saya di situasi lagi. Sebenarnya ini penggunaannya mengobati setiap hari atau setiap hari. Jadi pernah nggak kalau misalkan hari ini nggak minum obatnya, terus ada keluar sosialisasi kuliah atau yang lain gitu, yang anda rasakan ada perubahan kalau gejalanya di Karena saya 3 hari kan nggak ada apa-apa sih sebenarnya. ada perasaan anda dari juga. Iya, cuma karena saya ini udah hampir 2 tahun di rumah ya. Ada perasaan kayak tadi di mana saya kalau keluar itu harus enggak, kalau enggak hati saya itu kan tenang. Nanti entah saya bisa jalan lagi, untuk saya jalan lagi, atau mungkin ke hubungan sosial saya duduk lagi, saya berkaitan lagi kalau belum orang itu. Tapi itu 3 hari udah minum obat, hari yang sengaja saya mau ngetes balik lagi. Tapi kalau sekarang berarti masih merasa anda itu dari masalah atau Masih udah masalah. Kan dosisnya udah kecil, langsung jadi dulu. Terus ya efek sampingnya udah turun sekarang.
saya di 10 tahun yang lalu. Jadi ini cerita gitu ya. 10 tahun yang lalu itu saya tinggal di sebuah komplek, bukan komplek sih, kayak tempat tinggal biasa, Bangkalium, tapi tempat biasa. Nah, setelah itu satu kebakaran rumah saya, tengah-tengah rumah saya diusul rumahnya. Ada yang direlokasi, ada yang enggak. Tapi situ ada itu ya. Enggak, semuanya itu harus keluar dari situ. Tapi ada yang dikasih ganti rugi, ada yang direlokasi, ada yang enggak. Saya ini yang udah pertama kali. Ada pertama kali. Bagi saya mantap, dapat informasi ada rusun. Nah, rusunnya itu juga awalnya tempat relokasi warga saya yang digusur. Jadi sekarang ini lingkungan rusun saya ini tetangga saya dari dulu. Nah, yang unik ini tetangga saya zaman dulu ini mana ya? Banyak kabar yang gak benarnya lah, banyak stigma buruknya lah. Mereka, jadi mereka tuh ada yang suka mabok-mabokan, ada yang suka berantem, tapi nggak ke semuanya, dan juga yang baik-baik. Nah, itu juga diperkuat sama ada beberapa tindakan orang di sana, warga tetangga saya dulu yang bagi saya itu nggak masuk akal gitu. Contohnya aja nih, contohnya ada yang nggak suka kucing di bawah, di rusun kan tempat akhir. Kucing dia ada, dia itu udah tinggal lebih lama dari kita, bahkan sebelum rusun yang dibangun. Ada Tinggal di rusun jadi. orangnya, iya tinggal di rusun. Ada satu kejadian jok motornya itu cakar-cakar kucing. Jadi dari itu dia mulai nangkap kucing, mulai dibuang kucingnya dia. Ada yang diinjak, ada yang tendang, segala macam. Itu saya langsung stigma buruk. Dari situ tuh saya mulai stigma buruk sama orang-orang yang tetangga-tetangga saya. Karena dari ibu saya dan ayah saya, juga tetangga saya yang baik yang di kampung saya ini ngomong emang banyak yang benar tinggal di sini. Akhirnya saya kalau di lingkungan rusun saya ini kalau ngomong ke orang baru itu hati-hati. Kayak saya biasanya suka ngajak aja ketemu nih sama biasanya orang yang lebih tua, orang tua gitu. Lagi melakukan aktivitas, entah di jalan, atau lagi ngobrolin anaknya, atau lagi mandangin pohon dan macam. Saya tuh mulai komunikasi apa aja gitu. Kayak nanyain anaknya, atau nanyain ngapain gitu-gitu. Biasanya responnya baik. Tapi kalau saya tahu ini warga tetangga saya dulu, saya tuh mulai pikir kayaknya ya deh, nggak boleh deh, harus nggak usah macam-macam sama mereka deh, udah nggak bener. Karena dia stigma yang buruk itu. Mereka buruk, ini banyak juga. Tapi ada beberapa saat mereka yang ngomong ke saya, dan saya respon kalau semuanya baik. Jadi saya mau mulai duluan kepada mereka. Nah, dari situ juga saya kalau di luar milih-milih buat ngomong orang. Jadi ya kalau orang tua beda-beda kita ya, orang tua bagi mantap seperti ada ngobrol kalau bisa lah. Jadi kalau kayak anak muda sepanjang saya, kalau memang nggak ada perubahan ini bisa deh. Jadi dari itu mungkin dari itu sih kehidupan saya sebenarnya saya hilangin cemas dulu orang ngobrol orang. Tapi sama orang tertentu nggak bisa hilang. Tadi yang seperti apa sih? Yang udah mulai stigma aja kita. Aduh ini bukan yang katanya, saya kayak orangnya bertato, stylenya acak-acakan, Anda menjadi itu. perilaku aneh, kata-katanya aneh, sebutannya aneh. Ya itu mungkin saya hindari. Ini normal bagi semua orang, tapi bagi saya saat mereka ngomong saya itu kan dulu. Kalau orang seperti itu ngomong saya dulu. Apa yang membuat Anda? Padahal dia belum tahu kan ngomong apa itu. Iya,
atau mau lihat apa aja bu, karena gimana nih ya? Mengaruh mindset Bisa lagi. Terus karena ya saya memang nggak mau selesai aja gitu kan. Bukan berarti saya nggak ini kan, nggak mau ngejawab pertanyaan mereka, nggak mau ngomong nih dari mereka. sebisa mungkin nggak berrelasi luar Kalau kan bantuan dari lingkungan rumah, di luar kayak kampus ada dia di kampus sih kan udah banyak presentasi nih. Ini sih lancar. Tapi kadang saya itu suka istilahnya apa ya, saya lupa, suka ini pas presentasi kepala saya ini berisik, gimana? masih berisik. Atau ini karena saya duduk pada saya cemas, jadi misalnya saya presentasi, saya tahu nih sebelumnya mau ngomong apa, tapi giliran saya dikasih ngomong, di otak saya itu udah mulai banyak apa aja kosakata yang berkaitan sama apa yang mau saya sampaikan. Jadi saya ngomongnya cepat-cepat presentasi. Karena itu saya bingung mau ngeluarin yang mana dulu. Karena saya ngeluarin intinya, tapi saya harus berhenti. Yang belakang-belakang yang berisik itu saya keluarin juga. Di situ menurut saya duduk di situ. Karena apa ya? Oh ini kan, komika, komikas. Itu sebutannya gagap apa gitu. Itu gagap karena kebanyakan ini orang kondisi. Dia juga kayak gitu. Yang saya begini. Iya, nah karena itu karena ngomong saya cepat, informasi saya ngomong cepat, saya dulu, saya cemas. Taktik itu saya orientasi ngomong cepat. Tapi itu sangat presentasi aja kan. Tapi kalau misalkan ada saat presentasi ke orang yang nggak bisa itu apa pernah juga basic kayak gitu. Lagi ngomong nih, misal teman kita bahas apa, terus ada ingin menjawabin tapi otaknya udah bisa sama seperti presentasi atau nggak sebisik itu, jadi ada menjawabin diri. Ya, kayak tadi saya ngomongin ya, ada situasi tuntutan ya. Kalau presentasi kan kita dituntut ngomong di depan, presentasikan apa yang kita siapkan. Ngobrol kan konteksnya santai. Kecuali kalau dulu pernah ada yang minta saran sama saya, dia curhat, minta saran sama saya kalau mereka teman konteksnya serius, ngomong biasa teks, itu saya bisik, kepala saya bisik, jadi dia minta sama ini masih juga, tapi enggak masih sih, ini curhat aja, dia minta pendapat saya kasih, tapi detail-detail yang sebenarnya udah ada intinya, saya panjangin. Berisik jadi saya istilah berisiknya di situ. Maksudnya nggak mikir, bukan itu sih. Maksudnya itu. Jadi sampai sejauh ini masih bisa yang di situ soal presentasi, gitu, mungkin itu. Karena saya bingung mau keluar yang mana. Dan saya juga cemas kalau saya keluarin di sini, reaksi orang lain itu apa gimana? Saya cemas. Mas mikir juga ada ini. Tapi nanti setelah berapa lama baru saya nyadar, oh iya, aku ngomong begini, atau mungkin mikir, wah bagus nih gua ngomong ini, biar jelas. Karena pikir ada itu. Saya bagus ngomongnya panjang lebar, saya nggak bagus ngomong lebar. Itu saya proses itu. Konteks dan situasi yang menuntut. Tapi dari selama ini kalau misalkan ada di hasil gimana
ini tenangin diri dulu, jadiin diri, dan besok berdebat. Tapi saya nggak bisa. Tapi sudah dicoba. Sudah dicoba. Dan mencoba belum bisa. Waktu itu presentasi kalau salah. Saya coba tenangin diri, tapi tetap pas presentasi dimulai, saya kan baca, saya habis baca sekilas, saya nanya dia, saya ngomongin yang saya hafalin, yang ada tertera di baca, tapi secara langsung saya mulai berdisiplin. Tapi tanpa ada tadi juga, menurut aja juga Iya. Nah, misalnya itu, saya nggak mikirin ibarat apa aja, yang penting masih satu konteks. Gitu. Saya nggak mikirin, wah, ini orang pintar nih ngomongnya banyak, enggak, saya nggak mikirin itu. Mungkin saya buat kata yang familiar dengan satu konteks sama. Tapi satu sisi juga saya yakin kan nggak jelas, orang berbeda. kan ada. Iya, banyak. Karena tadi ya kira-kira ada apakah Anda merasa bagus juga ya saya mau panjang lebar biar langsung kita atau makin paham lah ya makin jelas bisa seperti itu kan banyak ngomong nih panjangan nih gitu kan karena pikiran Anda aja gitu. Jadi kalau misalkan namanya kan belum tentu tahu kan. Kalau menurut Anda sendiri lebih ada isi pikiran dan banyak yang keluar informasinya atau ya udah nggak usah mikirin apa yang orang lain bilang mungkin dari Anda sebuah pandang karena Anda biasanya dua-duanya salah satunya ada katakanlah besi ada menggunakan informasi yang lebih satu yang kedua Anda masih mikir respon orang lainnya gitu. Ini menurut Anda lebih penting memikirkan respon orang lain jadi sendiri untuk mengurangi mungkin berisian yang kalau ya karena orang lain ada respon Saya itu saling berkaitan sih. Gimana ya maksudnya? Ya, masuk tergantung ilmunya. Menurut saya dari faktor materi sama lingkungannya. Materi ini berkaitan sama proses fisik. Lingkungan ini terkait sama orang-orang yang diberikan generasi saya. Ya, misalnya waktu kuliah, kita kuliah di kelas sama ini udah 2 tahun ini, udah sering berkata juga. Jadi saya udah normal dari cerita saya, udah baru sekali. Mereka tahu saya sering inspirasi, saya sering cepat mengatur. Ini dari biasa aja. Saya belum mikirin respon mereka karena mereka udah tahu gimana saya. Terus materinya juga psikologi ya, materinya kadang diulang-ulang, cuma ada yang beribet sedikit aja. Jadi udah familiar, saya tahu apa yang harus dikeluarin ke saya. Jadi di sini tetap saya keluarin, tapi saya tahu intinya mana, benar-benar nyangkut intinya ya, yang di sini. Jadi masalah itu mungkin kalau di lingkungan baru. Dulu saya baru-baru ini presentasi di lingkungan baru. Lingkungan baru itu teman-teman saya ini di bawah saya, seusia SMA. Saya presentasi dengan mereka karena saya menganggap diri saya secara materi lebih kurang dari mereka dan mereka juga orang baru ini. Saya cukup presentasi dengan mereka. Paham saya bersih. Saya cemas respon mereka sama saya tekan lagi di situ. Waktu saya melihat
nggak sampai niatan, terus saya dapat pesan, lu bener nggak ya yang gue bawa? Terus saya masih selama saya nonton itu nih masih ada pikiran yang berisik saya itu masih gitu ini, bener nggak ya ini ngomongin, udah gue keluarin aja. Saya tuh juga bisa gitu pas saya pas saya lagi minum di situasi baru itu. Nah responnya normal. Menurut saya materi yang saya tahu itu kurang ngalor dulu saya itu nggak ada gunanya. Menurut saya gitu. Ini dengan situasi juga orang-orang yang baru mungkin ya termasuk juga juga berpengaruh sama umur atau biayanya sendiri, mau di bawah beranda atau bawah di membayar saja namanya orang baru ada guru asing gurunya karena merasa ada satu yang lain materi atau karena banyak respon orang ada di Katanya ya, kalau yang usia menjadi seperti itu, usia mungkin saya presentasi ke orang yang visual, makanya saya dulu, ini kan pertanyaannya lebih untuk kepala yang berisik atau orang yang respon orangnya. Saya dulu materinya, karena kalau misalnya gini, saya masih sosialisasi ke ibu-ibu bapak-bapak. Saya pernah di rusun saya masih. Saya nggak buku karena saya tahu materi ini dominan lebih saya yang tahu daripada mereka. Mereka walaupun mereka lebih sedikit, tapi saya tahu saya didominan tahu mereka. Jadi saya sosialisasi ke mereka, masih tahu materinya apa aja. Mungkin responnya itu juga berbeda karena respon mereka kan nggak tahu nih materi sampai apa. Mereka lebih kayak nikmat, menghargai dan lebih apa ya, menerima materi yang saya kasih. Jadi kayak lebih didengar aja gitu. Kalau sepantaran saya sama yang di bawah saya takut materi yang sudah saya siapkan itu takut sih. Saya yakin antara mereka ada atau banyak yang lebih paham materi daripada saya. Dan itu saya dulu. Karena ada orang lain saya ini yang lebih tahu dari saya gitu, dari materi yang dibawa. Orang lain ada yang lebih tahu dan saya penyampaiannya nggak membantu bagi mereka yang tahu. Kalau Anda apakah perlu untuk mempersiapkan penguasaan materi sebelum penyampaian materi presentasi? Kan tadi materi dari materi yang dibawa kan, apakah solusinya mungkin penguasaan materi sebelum presentasi atau target yang audiensnya gimana? Karena kan tadi juga kan bilang kalau di itu karena mungkin sedikit ada yang tahu dibandingkan sama anak-anak sekarang ataupun di bawah usia Anda ini, pasti ada nih yang lebih tahu dari saya ini tentang materi yang berobat dan nggak menutup kemungkinan kalau solusi atau informasi yang saya berikan berguna kan. Jadi kuncinya Konteks ini ya, kalau masalah yang di materi, saya pribadi saya ini ngambil poster konseling juga. Posternya simpel, tapi gimana caranya saya ngomongin 30 menit
di depan orang yang presentasi. Jadi kalau untuk segi pembahasan materi, saya tuh udah benar-benar nulis materinya sebanyak apapun. Jadi suatu saat kepala saya berisik, saya berharap materi yang saya tulis banyak itu ada yang nyantol. Dan selama ini begitu. Jadi untuk pembahasan materi untuk usaha Anda sejauh ini deh, kalau pemasaran materi Anda yang bawakan ini selama ini sudah cukup gitu sebelum membawakan materi. Bentuknya ini kan kurang dengan pembawaan dari nanti dan respon audiens. bagi orang improvisasi itu bagi orang tuh ini baik suatu skill yang harus dipelajari lah. Kalau bisa improvisasi perkataan atau tindakan itu bagus banget. Jadi menurut saya itu ada plus minusnya. Yang biasa itu jadi materi yang udah saya ahli, terus saya mau bawain misalnya, karena ada improvisasi ini yang bisa bilang mulia pas saya nyampein ini saya nggak takut saya lupa materinya atau saya ya saya nggak takut lupa materinya, tapi saya nggak tahu materinya kegiatan gitu. Jadi orang-orang namanya apa sih? Sampai saat ini masih belum tahu sebenarnya. Makanya saya datang ke konsul Bapak ini ingin tahu caranya Pak, sudah gimana sih cara buat apa lagi bilangnya, cara biar kepalanya nggak berisik. Karena awal dulu saya itu kepala saya berisik. Kalau konteksnya presentasi begitu ya. Baik, sebelumnya mungkin si konsultasi hari ini sudah lebih waktu di 30 menit. Mungkin saran dari saya sih Anda lebih coba lebih mengenali sendiri, refleksi dengan pengalaman sebelumnya, karena dari kata Anda itu bahwa salah dari sekarang dalam hal itu belum tentu berefek ke diri sendiri. Ya juga sebenarnya sih ya, refleksi diri ya, harus eksplor diri. Nah, itu juga merasa gitu sih, saran dari orang lain itu, maksudnya saran dari bapak tuh kadang nggak efek bagi saya, atas itu masalahnya. Jadi saya kadang mikir apa sih solusi yang tepatnya. Akhirnya saya ini kayak hampir mulai mendapatkan solusinya ya, dengan berdasarkan pada pengalaman saya.